Halo Sobat STR, jumpa lagi dengan STR Channel menceritakan kejadian mistis, horor, dan teror makhluk gaib. Kali ini STR Channel akan membagikan kisah yang sangat mengerikan kepada sobat-sobat yang menyukai horor. Kisah kali ini menceritakan tentang seorang pria bernama Wartono yang ditampakkan oleh sosok genderuwo penghuni batu besar. Ia menceritakan kisahnya ini melalui tetangganya, sehingga kisah ini sekarang bisa dikisahkan di channel ini. Sebelum masuk ke kisahnya, dukung terus STR Channel dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasi channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari channel ini. Karena dengan dukungan kalian ini membuat channel ini bisa lebih berkembang dan agar saya juga bisa lebih bersemangat lagi dalam membagikan kisah selanjutnya. Wartono adalah seorang laki-laki dari kedua pasangan suami istri yang memiliki sawah yang lumayan luas. Namun pengerjaan sawahnya diserahkan kepada orang lain yang bernama Mang Daan. Ketika usia Wartono 7 tahun, Mang Daan sering mengajak Wartono untuk ikut bertani ke sawah. Itulah sekilas asal-usul Wartono. Pada waktu itu, tahun menunjukkan tahun 60-an. Pada tahun segitu, di desa Wartono belum ada listrik, sehingga kalau malam hari desa tersebut hanya mengandalkan obor dan cahaya bulan sebagai penerang. Suasana desa Wartono yang sangat sepi dan masih banyak pohon-pohon dan pohon bambu menjadikan desa tersebut terasa seram dan gelap. Suatu hari, Wartono bermaksud ingin mengajak bermain teman akrabnya yang bernama Mulyono. Rumah keduanya terletak di gang yang sama. Jarak rumah Wartono dan Mulyono sekitar 20 meteran. Namun rumah Mulyono terletak di dekat sungai dan jembatan. Dan di samping jembatan ada batu besar dan pohon kelapa yang sangat tinggi. Serta di sekitarnya banyak ditumbuhi pohon bambu. Adan Isa pun berkumandang. Rupanya Wartono sudah nggak betah lagi di dalam rumah dan segera keluar untuk bermain bersama Mulyono. Wartono pun keluar dari rumahnya dan pergi menuju rumah Mulyono. Ia berjalan dan melintasi gang yang gelap. Sampai di depan rumah Mulyono, suasana di sana sangat sepi sekali. Pintu rumah Mulyono juga tertutup rapat. Wartono berusaha memanggil-manggil Mulyono. Lama ditunggu Mulyono belum keluar rumah juga. Wartono tidak menyadari bahwa malam itu adalah malam Jumat bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Ketika Wartono menunggu di depan rumah Mulyono, Wartono mencium bau yang sangat aneh seperti bau singkong bakar. Wartono pun menengok ke belakang. Terlihat ada seorang yang sedang menongkrong di atas batu besar pinggir sungai. Wartono penasaran dan mendekati orang tersebut. Dalam hati Wartono berkata, malam-malam begini ngapain Mang Daan ada di atas batu? Semakin dekat jarak Wartono dengan orang tersebut, semakin tajam tercium bau singkong bakar. Wartono masih belum menyadari dan terus mendekat. Sekitar jarak 2 meteran, Wartono menyapa orang tersebut. Mang Daan, lagi ngapain malam-malam nongkrong di atas batu? Namun orang tersebut diam tak menjawab. Wartono pun mengulangi menyapanya lagi. Wartono terus mengamati orang tersebut, berusaha ingin tahu siapa orang itu. Karena suasana gelap Wartono tidak bisa melihat dengan jelas orang tersebut. Sedikit demi sedikit, tubuh orang itu
berubah membesar dan tinggi. Wartono pun terkejut dan tidak menyangka bahwa ia akan menyaksikan pemandangan aneh di depannya itu. Semakin lama, orang tersebut berubah menjadi tinggi sekali, setinggi pohon kelapa. Wartono pun menjerit dengan kuat dan berlari menuju pintu rumah Mulyono. Ia menggedor-gedor pintu rumah Mulyono dengan keras, dan pintu pun segera dibuka oleh ayah Mulyono. "Ada apa, Tono?" tanya ayah Mulyono. Wartono pun tidak bisa menjawab karena masih terkejut. Ia hanya menjawab dengan menunjukkan jarinya ke arah batu besar tadi. Lalu ayah Mulyono menarik tangan Wartono ke dalam rumah. Ayah Mulyono pun menyuruh istrinya untuk mengambil air dengan diwadahi oleh batu kelapa, lalu menyuruh Wartono meminum air tersebut. Setelah tenang, Wartono pun menceritakan kejadian seram tadi kepada ayah Mulyono. Akhirnya Wartono pun tidak jadi bermain dan diantar pulang oleh ayah Mulyono. Nah, itu dia Sobat STR, cerita dari seorang anak bernama Wartono yang ditampakkan oleh sosok genderuwo penunggu batu besar. Dari kisah ini, kita mendapatkan informasi bahwa ciri-ciri hadirnya sosok genderuwo di sekitar kita ditandai dengan bau singkong bakar, seperti yang dialami oleh Wartono. Demikianlah untuk kisah yang disampaikan hari ini. Dan jika kalian mempunyai pengalaman mistis dalam kehidupan kalian, kalian bisa bagikan kisah kalian itu pada email yang tertera di deskripsi channel ini. Dan nantikan kisah kalian akan dikisahkan di channel ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih dan salam STR.